Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Apriliani Bibitan dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pemerintahan, negara dan warga negara, dan ketahanan nasional. Yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari autos dan nomos. Autos yang memiliki arti sendiri, serta nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen kedua yang terdiri dari Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Tujuan lain dari otonomi daerah yaitu yang pertama, tujuan politik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua, tujuan administratif. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen, birokrasi pemerintah di daerah, serta sumber keuangan. Yang ketiga, tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terwujudnya peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya. Yang kedua, meningkatkan pelayanan umum di daerah kekuasaannya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing daerah. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencangkup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, dan keamanan, serta fiskal nasional. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Artinya, daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Asas otonomi daerah. Pedoman pemerintahan diatur pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas umum dalam penyelenggaraan negara yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggara. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keseimbangan, serta keserasian dalam pengendalian penyelenggara negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas yang lebih mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, serta selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat guna memperoleh berbagai informasi yang benar, nyata, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggara negara dan masih tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas. Asas yang lebih mementingkan keseimbangan hak dan kewajiban. Asas profesionalitas adalah asas yang lebih mengutamakan keadilan, berlandaskan kode etik serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Keenam, asas akuntabilitas. Asas yang menentukan setiap kegiatan serta hasil akhir dari suatu kegiatan penyelenggara negara harus dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan
yang tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas efisiensi dan efektivitas. Asas yang dapat menjamin terselenggaranya kepada masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal serta bertanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas sebagai berikut. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dan kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur yang dijadikan sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa dan dari daerah ke desa guna melaksanakan berbagai tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, serta prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan dapat mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan tugas tersebut. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Sistem pemerintahan Indonesia pada periode ini adalah presidensial. Artinya, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, pengaturan negara, dan lain-lain ditentukan oleh presiden. Pengertian negara. Negara merupakan istilah yang berasal dari kata state, stat, lo stato, etat. Pada abad ke-15, orang-orang Eropa mengambil kata state, stat, dan etat dari bahasa Latin, yaitu kata statum atau status, yang artinya keadaan tetap dan tegak. Jadi, dalam bahasa Latin, istilah negara adalah status atau statum, yang berarti sesuatu yang mempunyai sifat-sifat tetap dan tegak. Di Indonesia sendiri, asal mula istilah negara berasal dari kata nagari atau nagara yang artinya kota. Unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, adanya rakyat atau penduduk. Yang kedua, adanya wilayah atau daerah. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, adanya pengakuan oleh negara lain. Pengertian kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Asas kewarganegaraan. Pengertian asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk atau warga sebuah negara. Secara umum, ada 2 asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu ius sanguinis. Asas ius sanguinis
atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain atau bukan kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua, ius soli. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli secara terbatas. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi adalah suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, constituere, artinya dasar susunan badan. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang dinamakan negara. Konstitusi merupakan menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Tujuan dari konstitusi yang pertama, ketertiban atau de orde atau ketertiban masyarakat. Yang kedua, kekuasaan atau Rechtsgesag yang mempertahankan orde atau masyarakat. Yang ketiga, kebebasan atau de Vrijheid, yaitu kebebasan pribadi dan kebebasan manusia. Unsur-unsur konstitusi. Unsur-unsur yang perlu dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman yaitu: yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yakni sebagai kesepakatan dari perjanjian antara warga negara dengan pemerintah. Yang kedua, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yakni adalah penentu hak serta kewajiban warga negara serta sebagian badan pemerintah. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimen, yakni adalah kerangka pembangunan pemerintah. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang. Hakikat TANAS dan konsepsi TANAS Indonesia. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua, hakikat konsepsi TANAS adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, selaras,
dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Asas-asas Tahanan Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia diantaranya yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar. Sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa makin tinggi, tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula. Nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.